minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ala ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jamaah YouTube yang beriman, selain memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Quran, itikaf di masjid, sholat sunnah, sedekah, dan ibadah lainnya, kegiatan menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, merupakan salah satu cara kita memuliakan dan menghormati bulan Ramadan. Mencari ilmu pada bulan-bulan selain Ramadan saja banyak sekali keutamaannya, apalagi pada bulan Ramadan. Pastinya dilipat gandakan pahalanya. Berdasarkan budaya kita, pada bulan Ramadan ini banyak sekali dibuka majelis-majelis ilmu, terkhususnya kesempatan untuk memperdalam ilmu agama, yang mana seharusnya kaum muslimin tidak sia-siakan. Wahai jamaah YouTube yang berbahagia, kesibukan dalam menjalani aktivitas keseharian janganlah kita jadikan alasan untuk tidak mengikuti majelis ilmu. Karena saat ini, sarana menuntut ilmu itu semakin mudah dan beraneka ragam. Baik itu secara langsung hadir di majelis, membaca buku di rumah ataupun di perpustakaan, bahkan melalui media elektronik seperti mendengar kultum subuh dan maghrib di TV, bahkan di internet seperti saat ini kita saksikan, yakni melalui YouTube, Zoom meeting, dan sebagainya. Bagi yang punya waktu lebih luang, bisa saja mengikuti pengkajian kitab yang intensif, seperti mengikuti pesantren Ramadan yang biasanya digelar oleh pondok-pondok pesantren. Adapun untuk masa pandemi saat ini yang kita hadapi, ya kita bisa mengikuti pesantren Ramadan online. Wahai jamaah YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bahasa Arab, kata ilmu itu sendiri berarti mengetahui, dan dia adalah lawan dari kata jahlu atau ketidaktahuan dan kebodohan. Adapun menurut istilah, ilmu yang lebih utama dalam hal ini adalah ilmu agama, yakni ilmu tentang penjelasan-penjelasan dan petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, atau dengan kata lain, ilmu yang terkait Al-Quran dan hadis. Ya, meskipun demikian, tidak berarti bahwa ilmu lain tidak penting atau tidak dianggap dalam ilmu Islam. Karena ilmu-ilmu yang ada dalam kehidupan manusia dapat bermanfaat apabila ilmu tersebut menuntun manusia untuk lebih taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bukan menafikan ilmu selain agama, tetapi bagaimana kita menjadikan ilmu agama sebagai landasan untuk menerapkan ilmu-ilmu lainnya. Wahai jamaah YouTube yang diberkahi di bulan Ramadan, sangat banyak pahala dari menuntut ilmu yang bisa kita dapatkan selama bulan Ramadan. Beberapa di antaranya, yang pertama adalah kita bisa mendapat pahala seperti melaksanakan ibadah setahun. Hal ini dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa hadir di majelis ilmu pada bulan Ramadan, maka Allah menulis bagi orang tersebut tiap-tiap jangkahan kakinya sebagai ibadah 1 tahun. Kedua, pahala kita dilipat gandakan. Hal ini sesuai juga dengan sabda Rasulullah SAW. Maka berhati-hatilah kalian pada bulan Ramadan. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pada apa-apa yang tidak dilipat gandakan dalam selain bulan Ramadan. Demikian pula kejelekan-kejelekan. Jadi sungguh beruntung kegiatan-kegiatan bermanfaat yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, karena pahalanya dilipat gandakan.
pahala selanjutnya adalah diangkatnya derajat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan padamu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini jelas bagaimana Allah menekankan ganjaran bagi orang yang menuntut ilmu sebagai orang yang memperoleh derajat yang tinggi. Insya Allah. Selanjutnya, menuntut ilmu di bulan Ramadan membangun kepribadian kita menjadi bertakwa dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana semakin seseorang mengenal Allah yang Maha Agung, Maha Mampu, Maha Mengetahui, dan segala sifat-sifat kebaikan yang sempurna pada Allah, pastilah menimbulkan rasa takut pada diri kita untuk melanggar perintahnya, dan tentu saja semakin bertakwa kepadanya. Pahala selanjutnya tentu saja mempermudah kita untuk memperoleh jalan menuju surga. Dengan menambah banyak pengetahuan dan mengamalkannya, tentu itu menjadi syarat-syarat kita bisa diterima di surga Allah Subhanahu wa taala. Wahai jamaah YouTube yang budiman, pahala selanjutnya tentu saja kita mendapatkan seluruh kebaikan di dunia ini dan juga mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana seorang ulama berkata, yakni Ibnul Qayyim, seandainya keutamaan ilmu hanyalah kedekatan pada Rabbul Alamin, dikaitkan dengan para malaikat, berteman dengan penduduk langit, maka itu sudah mencukupi untuk menerangkan akan keutamaan ilmu. Apalagi kemuliaan dunia dan akhirat senantiasa meliputi orang yang berilmu, dan dengan ilmulah syarat untuk mencapainya. Selain itu juga kita pastinya mendapatkan pahala berupa amal jariah, amal yang tidak terputus. Jika kita mendapatkan ilmu, maka kita mendapatkan amanah untuk wajib menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Nah, ketika kita telah menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain dan orang lain tersebut wajib juga menyampaikan ilmunya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya, tentu saja ilmu dari amal atau amal dari ilmu yang diajarkan oleh orang tersebut akan berimbas juga pada kita. Kemudian yang terpenting tentu saja dengan mencari ilmu, kita menghidupkan hati kita. Dan kita bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena melaksanakan ibadah puasa sambil mencari ilmu tentu saja termasuk amalan yang utama, dan tentu saja akan menjadi tanggung jawab kita untuk langsung bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Demikian, semoga
dengan bekal dan berkahnya ilmu yang kita peroleh selama bulan Ramadan, akhirnya bisa menghantarkan kita mampu menunaikan tugas-tugas manusia selaku khalifah fil ard, menjadi pemimpin di muka bumi, dengan misi-misi kemanusiaan yang kita jalankan sesuai dengan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.